Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini, saya Muhammad Rizza Subehi akan mempraktekkan program secara langkah demi langkah untuk mencetak angka ganjil dengan batas atas dan batas bawah yang dimasukkan oleh user melalui input. Nanti di sini akan ada penjelasan tentang fungsi input pada Java, kemudian ada pengulangan dan pengkondisian, kemudian juga nanti ada cara penangkapan error menggunakan try dan catch, dan juga akan dijelaskan tentang cara menginstansiasi objek. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke proses coding. Pertama, kita buat kelas baru di dalam folder src kita. Jika teman-teman ingin membuat package baru agar membuat file kita rapi, maka bisa membuatnya dengan ketikkan new package. Saya akan langsung membuat file kelas saja. Nah, kita bisa memberikan nama kelas kita dengan bilangan ganjil. Selalu awali pembuatan kelas dengan huruf kapital. Nah, maka kelas sudah terbuat. Pertama kita buat dulu main metodenya untuk dijalankan yang pertama kali. Nah, kita bisa ketikkan keyword main, maka akan muncul autocomplete. Kita bisa ketik tab. Nah, di sini kita akan pertama kali membuat pseudocode-nya dulu, karena nanti kita akan menentukan nilai batas atas, batas bawah, dan penentuan bilangan genap dan menampilkannya. Untuk memudahkan kita ketika proses coding, kita membuat pseudocode-nya dulu. Nah, caranya kita bisa menggunakan comment, yaitu garis miring 2 kali, slash kanan 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, maka jika sudah seperti ini, program yang kita tuliskan tidak akan jalan yang berada di satu garis slash ini. Pertama kan kita akan memerintahkan user memasukkan nilai batas atas dan batas bawah ya. Kita bisa menuliskan di sini misalnya memasukkan nilai batas atas. Misal juga yang kedua, nanti user kita suruh memasukkan nilai batas bawah. Nanti kita juga akan membatasi nilai yang akan ditampilkan kan. Misalnya nanti kita bisa tulis di sini pembatasan nilai yang akan ditampilkan. Nah, di sini satu lagi, misalnya menampilkan bilangan ganjil, menyeleksi bilangan ganjil. Nah, udah, kita mulai di atas dulu. Nah, karena kita akan membuat user memasukkan nilai dengan fungsi input, maka kita perlu memanggil fungsinya terlebih dahulu. Caranya kita bisa memanggil kelas bufferReader dengan menginstansiasinya sebagai objek, karena Java ini berparadigma object oriented. Nah, caranya kita bisa tampung objek itu kan. Cara bikin objek kan kita berikan dulu nama objeknya. Misalnya kita bikin nama objeknya standar in, stdin. Ini nama objek sebenarnya standar stdin. Nah, standar input atau ya sering bilang gitu. Nah, karena kita akan menginstansiasi objek, maka tipe datanya di sini harus objek, yaitu objeknya kan nanti bufferReader. Maka kita bikin tipe datanya objek, yaitu bufferReader. Nah, ketika kita menginstansiasi memanggil kelas,
dari tempat lain. Contohnya dalam kasus ini buffer reader dari JDK kita, maka akan otomatis mengimport. Ini fitur dari IntelliJ IDEA ya, yang IDE yang lain juga seperti ini. Maka akan otomatis mengimport kelas dari package java.io ini. Nah, kelasnya buffer reader. Nah, cara instansiasinya seperti ini. Kita bisa panggil keyword new, masukkan nama kelasnya yaitu buffer reader. Maksudnya buffer reader ini untuk membaca input kemudian dimasukkan ke dalam buffer atau memori sementara. Kemudian si buffer reader ini memiliki metode constructor di dalam kelasnya yang memiliki parameter sebuah objek juga. Nah, objek yang kita ingin gunakan yaitu kan input ya, maka kita bisa caranya instansiasi lagi di dalam parameter ini dengan ketikan keyword new yaitu input stream reader yang paling atas. Nah, otomatis juga dia akan memanggil kelas lain tuh, mengimport kelas lain. Dan input stream reader ini memiliki constructor method juga yang parameternya yaitu sebuah objek. Nah, objeknya yaitu kan inputan yang ada terminal, yang ada di terminal. Kalau kemarin output itu system out, maka sekarang inputan yaitu system in, system dot in. Nah, jangan lupa titik koma. Sudah ya, sudah kita instansiasi objek inputnya yang namanya std_int. Kemudian kita bikin wadah untuk menampung nilai yang user masukkan. Kita bisa beri nama batas atas dan batas bawah mungkin. Nah, karena kita akan menentukan batas atas dan batas bawah dengan nilai bilangan bulat, maka kita menggunakan tipe data integer. Kita berikan batas atas dan batas bawah. Nah, seperti ini nanti kita akan gunakan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal panggil objek std_in ini. Nah, cara panggilnya kita ketikkan saja std_in. Kita akan manggil readLine, yaitu ketika user memasukkan satu baris nilai nilai di terminal, maka eksekusi panggil yang itu, ambil yang itu, yaitu readLine. Nah, tetapi metode readLine ini dia masih memanggil nilai string, bukan integer. Kalau string dia nggak bisa dioperasikan ke dalam operasi matematika. Nah, maka kita perlu menguraikan dia menjadi nilai bilangan bulat, yaitu menggunakan objek integer, i-nya gede, integer seperti ini. Integer masuk ke dalam metode parseInt untuk menguraikan string kepada integer. Nah, kita masukin aja yang ini ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka string yang tadi didapatkan dari input yang user masukkan sudah menjadi bilangan bulat, tetapi masih baru diubah saja, belum kita tampung ke dalam variabel. Nah, kita tampung dulu ke dalam variabel, ke dalam properti. Nah, kita sudah bikin properti tadi namanya batas atas ya. Yaudah, kita gunakan aja batas atas, diisi dengan nilai parsingan, nilai uraian dari string yang dimasukkan oleh user. Nah, sudah seperti ini. Oh, tetapi kok masih ada salah ya di sini, masih ada error merah. Kenapa ini? Nah, ketika kita menjalankan metode readLine, ada metode-metode yang berkemungkinan
menghasilkan error. Maka kita perlu tampung errornya dengan menggunakan keyword try and catch. Nah, ini keyword yang dimiliki oleh fitur yang dimiliki oleh object oriented programming, ya paradigma pemrograman object oriented. Nah, semua bahasa pemrograman yang menerapkan object oriented ketika dia menjalankan metode yang berkemungkinan error, maka dia perlu ditampung dalam try and catch. Catch. Nanti kita bandingkan apakah masih ada error setelah dimasukkan ke dalam metode try and catch ini. Kita lihat ya. Yang ini nih, karena dia akan dijalankan, kita masuk ke try. Nah, di blok catch ini untuk menampilkan error yang kita inginkan. Ini bisa beragam ya. Banyak sekali cara menampung error yang dimiliki oleh Java. Di dalam parameter ini kita masukkan exception, object exception, class exception, dan diberi nama error object error. Kita beri nama error, bebas ya ini namanya. Nah, errornya nanti akan tampil apa tuh errornya. Misalnya kita beri nama aja, errornya adalah sama dengan ini, ditambah errornya dari sistem ya. Nah, sudah kan hilang garis merah di bawah read line ini hilang, yang menandakan bahwa ini sudah berhasil, sudah bisa dijalankan dengan aman. Jadi kalau nanti tidak ada error ketika fungsi ini dijalankan, maka dia akan terus saja jalan. Tapi jika ada error, maka yang ditampilkan yang catch ini, exception ini. Nah, lanjut. Nah, oh iya, nanti kan ketika dia muncul di terminal, kemungkinan user akan bingung nih, karena cuma ditampilkan terminal kosong, tidak ada guidance-nya, tidak ada petunjuknya. Nah, karena kita akan membangun aplikasi kecil untuk berhubungan dengan user, maka kita perlu guidance. Kita bisa menggunakan sistem out di sini. Guidance-nya misalnya masukkan nilai batas atas. Nah, kan kalau kayak gini enak, nanti user bisa masukkan nilai setelah ada guidance ini. Nah, saya inginnya dia masukkan nilai di samping, maka ln-nya dihapus saja. Nah, selanjutnya kita tampilkan juga hasilnya, kan untuk memberitahukan user bahwa nilainya sekian. Kita tulis saja nilai batas atas adalah ditambah, nah ini konkatenasi string ya, string dengan variabel, dengan string batas atas ini. Nah, sekarang kita bikin nilai batas bawah. Ini harusnya di sini biar enak guidance-nya. Nah, nilai batas bawah hampir sama ya seperti di atas. Kita ubah variabelnya, kita bisa copy aja. Ya, jadi user masukkan dua kali inputan dengan nilai dengan disimpan ke dalam variabel yang berbeda untuk kita nanti lakukan perhitungan atau operasi. Nah, selanjutnya kita berikan pembatasan untuk ditampilkan nanti kan. Caranya kita bisa memanfaatkan function pengulangan, yaitu for. Kita di sini menggunakan for ya. Nah, for untuk cara penulisan for itu kan sebelah ada 3 parameter. Sebelah kiri untuk inisialisasi nilai awal, yang tengah untuk kondisinya, yang ke kanan untuk proses penambahan atau pengurangannya. Nah, nilai awalnya kan kita pengennya dari batas bawah sampai batas atas ya nanti. Nah, berarti nilai awalnya kan batas bawah ya. Batas bawah, maka kita bisa masukkan ke dalam variabel properti untuk
indeksnya, itu nilai awal. Nilai awalnya kan batas bawah. Nah, batas bawah nilai awal, jadi biar nggak semuanya nanti dicari sama si for ini. Nah, pengkondisiannya itu kan berarti ketika pencariannya kan sejumlah selisih antara batas atas sama batas bawah. Selisihnya berapa, maka segitu yang dicari, nilai itu yang dicari. Misal selisihnya batas bawahnya 1 dan selisih antara batas bawah dan batas atasnya 10, maka selisihnya 9. Nah, maka 9 nilai itu yang akan dicari. Apakah dia ganjil? Di antara itu siapa yang ganjil? Nah, caranya berarti kita bisa bikin I ini, kalau I nya di bawah sama dengan selisih batas atas dikurang batas bawah. Nah, selama segitu maka jalankan fungsi yang di bawah, misalnya nanti fungsi if nanti. Nah, segini ya. Nah, ininya di increment, jadi pengulangannya berjalan bertambah naik gitu I nya, si indeksnya ini. Nah, kita bikin di dalam for ini apa yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan kan menyeleksi nilai bilangan ganjil. Nah, kita manfaatkan fungsi if di sini ya. Jika I kan sudah indeks yang ditentukan ya, jadi nilai batas bawah sampai batas atas itu sudah ditentukan, dimasukkan ke dalam variabel I. Nah, jika I nya kalau bilangan ganjil itu kan habis dibagi sisa baginya, kalau dibagi 2 kan sisanya kan 1 ya. Misal 3 dibagi 2 sisa 1, 5 bagi 2 sisa 1 ya. Maka kita bisa menggunakan operator modulus seperti ini. Jika I dibagi 2 sisanya sama dengan 1, maka lakukan ini, lakukan print ya, di print ditampilkan nilainya. Nilainya I biar bagus kita bisa kasih tikoma di sini sama spasi, nanti jadi plan diganti biar nanti printnya ke samping. Nah, sudah deh, udah jadi. Oh iya, biar usernya juga melihatnya enak, kita bisa tampilkan mungkin di sini di sebelum for ya, memastikan bahwa nilainya dari sekian sampai sekian, ada bilangan ganjil dari sekian sampai sekian adalah sekian. Nah, langsung nilainya keluar. Nah, itu yang ini nanti. Nah, udah selesai, nggak ada error kan? Oh, lupa, balik ke yang tadi nih, untuk penangkapan catch dan penangkapan error dalam Java, kita perlu memanggil kata kunci throws di dalam metode yang berkemungkinan di dalam metode itu ada terjadi error, yaitu panggil aja kata kunci throws, panggil error kelasnya apa. Kita bisa bikin sebenarnya nih, kita panggil aja punya Java yaitu input output exception. Jadi dia mengatur apa yang ada yang terjadi error, maka ditampilkan di sini di catch tadi. Nah, sini. Nah, dia kalau manggil kelas otomatis import. Dah, coba kita jalanin ya. Oh baik, ternyata salah ya di sini. Kenapa sebanyak selisih ya? Harusnya kan sebanyak batas atasnya, sebanyak selisih ya dikurang dong. Ya benar, harusnya ketika
nilai batas bawah menjadi pertama kali dia dijalankan for ini sampai batas atas, bukan sampai selisih ya. Nah, sudah saya ganti. Kita coba ya sekarang. Masukkan nilai batas atas misalnya 10, masukkan nilai batas bawah misalnya 2. Nah, deret bilangan ganjil dari 2 sampai 10 adalah 3, 5, 7, 9. Oke, kita coba sekali lagi ya. Nah, sebenarnya kita bisa bikin logik untuk mengulangnya lagi dengan cara agar tidak seperti ini, run ulang. Masukkan nilai atas, misal kita masukkan nilai yang lebih besar 50, masukkan nilai batas bawah 2. Oke. Diurutin gitu. Deret bilangan ganjil dari 2 sampai 50 adalah 3, 5, 7 dan sekian. Nah, programnya berjalan dengan lancar ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.